lingkungan hidup menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kerusakan alam akibat ulah manusia. Pemanasan global, polusi, deforestasi, dan kerusakan ekosistem adalah beberapa contoh dampak buruk dari ketidakharmonisan manusia dengan alam. Sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dituntut untuk melihat kembali peran kita dalam memelihara ciptaan Tuhan. Dalam Alkitab, sejak awal Tuhan sudah memberikan mandat kepada umat manusia untuk menjaga dan merawat ciptaannya. Seperti dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 8, misalnya firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, serta segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberi umat manusia tanggung jawab atas bumi dan segala isinya. Meskipun manusia diberikan kebebasan untuk mengolah ciptaan, hal itu bukan berarti kita bisa merusak atau mengabaikan alam. Sebaliknya, kita dipanggil untuk merawat dan mengolahnya dengan bijaksana. Di sini kita dapat melihat dalam Alkitab yang dijadikan landasan untuk mengatasi isu ekologi ini. Nah, yaitu yang pertama, dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15, di sana dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tugas ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab manusia terhadap alam yang menjadi tempat tinggal kita di saat ini. Yang kedua yaitu Alkitab mengajarkan kita untuk tidak hanya peduli pada kebutuhan manusia, tapi juga untuk memikirkan kesejahteraan ciptaan lainnya. Dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 9 berkata, Tuhan itu baik terhadap semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bagian yang ketiga yaitu di Alkitab menekankan bahwa pentingnya hidup dalam kesederhanaan, termasuk dalam menggunakan sumber daya alam. Kita bisa melihat di dalam kitab Perjanjian Baru yaitu Filipi pasal 4 ayat 11-12. Ayat ini menyatakan bahwa pentingnya belajar untuk puas dengan apa yang kita miliki, yang pada gilirannya mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya alam. Yang selanjutnya adalah Alkitab juga berbicara tentang pemulihan dan restorasi alam. Restorasi alam merupakan upaya untuk mengembalikan ekosistem yang rusak. Dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 6-9, menggambarkan keadaan alam yang dipulihkan pada akhir zaman, di mana serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring bersama anak kambing. Di tengah permasalahan ekologi yang semakin mendesak, gereja juga memiliki peran yang sangat penting. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh gereja adalah bagaimana mengedukasi umat atau mengedukasi manusia mengenai pentingnya isu ekologi dalam konteks iman Kristen dan mengajak mereka untuk bertindak. Oleh karena itu kita melihat beberapa tantangan yang meliputi hal ini, yaitu yang pertama, kita melihat bahwa banyak jemaat gereja yang belum menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam dan bagaimana hal tersebut terkait dengan iman mereka. Yang kedua yaitu gereja seringkali berada di tengah-tengah masyarakat yang sangat konsumtif, yang cenderung mengabaikan dampak lingkungan dari gaya hidup mereka. Yang ketiga yaitu kurangnya keterlibatan dalam isu ekologi. Meskipun gereja memiliki banyak sumber daya, banyak gereja yang belum secara aktif terlibat dalam kampanye lingkungan atau mendukung inisiatif pelestarian alam. Kita melihat bahwa tindakan gereja dalam mengatasi isu ekologi adalah kita berpikir kembali dan melihat kembali bagaimana kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, gereja dipanggil untuk menjadi contoh dalam menjaga alam.
ada beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh gereja dalam mengatasi ekologi. Antara lain yaitu yang pertama, gereja dapat menggunakan khotbah dan program-program pendidikan untuk mengedukasi umat manusia tentang pentingnya pelestarian alam dan bagaimana iman Kristen memandang hubungan kita dengan ciptaan Tuhan. Nah, yang kedua yaitu gereja dapat mulai dengan mengurangi sampah, menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Yang ketiga yaitu gereja dapat bekerja sama dengan organisasi lingkungan hidup untuk mengkampanyekan isu-isu ekologi dan terlibat dalam aksi nyata seperti penanaman pohon, pembersihan sungai, atau pengurangan penggunaan plastik. Yang berikutnya adalah gereja juga dapat mengajak umat atau orang percaya untuk berdoa untuk pemulihan alam dan bagi para pemimpin gereja atau dunia yang memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup.